Yuk kita mulai. Baik, kita mulai karena waktunya sudah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya permintaan maaf ya karena di beberapa hari yang lalu tidak jadi kelas pengganti karena hal yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang ke-1 kemarin, kita punya tugas ya, menjawab soal yang ada di video materi. Silakan bagi yang mau tulis nama dan NIM dengan membacakan soal dan jawabannya. Silakan. Yang akan menjawab mendapatkan poin. Soal yang ke-1 ada 5 ya kalau nggak salah. Ada yang mau? Soal pertemuan ke-1 ya. Silakan, Zakir. Baik, Pak. Soal 1 yang pertama itu contoh pajak pusat dan pajak daerah. Yaitu contoh pajak pusat itu ada PPH pajak penghasilan, ada PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah, terus bea materai, terus ada PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan, yaitu atau pajak bumi dan bangunan. Terus contoh pajak daerah itu ada 2, Pak. Terus yang pertama itu ada pajak daerah provinsi, yaitu contohnya pajak kendaraan bermotor atau BPKB, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak penjualan rokok. Terus contoh kedua itu pajak daerah kabupaten atau kota, yaitu ada pajak pembayaran hotel, ada pajak pembayaran restoran, ada pajak hiburan, ada pajak reklame, ada pajak penerangan jalan, ada pajak mineral bukan logam dan bantuan, ada pajak biaya parkiran, ada pajak air tanah, ada pajak sarang burung walet, ada PBB perdesaan dan perkotaan, atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu, Pak. Oke, terima kasih Zakir. Sebelum kita lanjut ke soal yang kedua ya, saya mau sambil ngabsen ya, karena sekarang tanggal 7, saya minta Dika. Ada Dika? Ya, Pak. Dika, kalau menurut Dika nih, pajak pusat sama pajak daerah banyakan mana? Banyakan pajak daerah. Pajak daerah ya, ya betul. Siva. Ada Siva? Iya, Pak. Siva,
Kalau Siva pernah nggak bayar pajak daerah? Belum, Pak. Yakin? Pernah ke restoran? Oh iya, pernah. Ada pajaknya di sana? Ada, Pak. Kalau bayar makanan, Masih ingat nggak berapa persen? biasanya tuh cuman nggak sampai 10% di bawah. Oke. Coba Rizky, Ya Pak, berapa persen biasanya ya pajak restoran? 10% mungkin Pak. 10% ya. Kalau Rizky kalau bayar bon nggak pernah lihat-lihat ini ya, nggak pernah lihat jumlah, langsung aja bayar ya. Ya betul ya, emang rata-rata nih 10% gitu. Tapi kalian harus bedakan ya antara pajak restoran dengan PPN. Kalau dulu kan PPN itu sama ya 10% dengan pajak restoran. Seperti itu. Oke, silakan lanjut ke soal yang kedua. Ada yang mau? Rizky Muhammad, silakan. Ya Pak. Nomor 2, contoh badan. Yang pertama ada CV Catur Pangan Indonesia, ada CV Safa Jaya, ada CV Sumber Karya, ada CV Catering Ibu Surabaya, ada CV Bahtera Buana, ada CV Global Solusindo Teknologi, ada PT Telkom, ada PT Bank Mandiri, ada firma akuntansi, dan ada firma hukum. Segitu Pak. Oke, coba kita ke Nabila. Ada Nabila? Iya, ada Pak. Kalau menurut kamu antara PT sama CV gedean mana? Gedean PT mungkin Pak. Mungkin yang yakin atau dia juga yakin? Gedean PT Pak. Gedean PT ya. Kenapa bisa gedean PT coba? Kenapa gedean PT ya? Mungkin perusahaannya juga lebih besar Pak. Karena jarang ya CV perusahaannya banyak ya. Biasanya PT yang suka banyak cabangnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Silakan siapa yang mau? Novia. Nomor 3, pengusaha kena pajak apa kelebihan dan kekurangannya? Jawabannya, kelebihannya menjadi PKP berarti perusahaan dianggap besar dan tentunya akan berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang tergolong besar. Yang kedua, dapat melakukan transaksi penjualan kepada bendaharawan, pemerintah, dan dapat mengikuti lelang-lelang yang diadakan pemerintah. Novia. Novia, suaranya apakah hilang? Putri? Ada Putri? Suaranya kok nggak kedengeran ya? Coba lagi. Putri ada nggak? Nah, loh. Suara. Bapak tadi keluar Oh ya. sinyalnya.
Iya, silakan Raffi. Dilanjut yang Ya. kekurangan diulang lagi dari awal, Bapak. Boleh. Yang kekurangannya pembayaran pajak semakin besar karena bagi wajib pajak non-PKP, perlakuan pajak masukan akan merugikan apabila dibandingkan sebagai biaya. Yang kedua, mengurangi daya saing karena harga jual lebih tinggi. Hal ini karena harus memungut PPN dari lawan transaksi. Apabila wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, maka setiap penyerahan BKP atau JKP harus ditambah dengan PPN. Yang ketiga, menambah kerumitan dan pengenaan sanksi yang lebih besar. Kerumitan di sini terkait dengan aturan pelaporan PPN yang makin hari bikin botak kepala serta sanksi-sanksi di depan terkait keterlambatan maupun kesalahan faktur. Ya, Pak. Ya. Jawaban teman unik ya, ada kata-kata botak kepala segala ya. Kita tanya coba sekarang ke Putri. Ada Putri? Putri tahu nggak kepanjangan dari PKP? Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak, ya betul. Aulia. Iya, Pak. Kira-kira penghasilannya gedean siapa? Antara PKP atau bukan PKP? Menurut kamu? PKP, Pak. Kenapa PKP? Jawabannya benar ya. Kalau Alasannya apa? Kalau usaha kena pajak itu minimal penghasilannya yang dikenakan pajak itu kalau nggak salah harus kurang lebih dari 4,8 miliar, Pak. Ya, yang lebih tepatnya penghasilan bruto ya. Penghasilan brutonya kalau PKP itu wajib 4,8 miliar per tahun. Artinya kalau PKP pasti penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan non-PKP. Begitu ya. Kemudian soal yang keempat sama soal yang kelima nggak bisa dibacakan ya. Karena kan yang keempat tuh cari contoh gambar NPWP. Kemudian yang kelima surat kuasa. Gitu. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi berikutnya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi yang ke-1 ya. Materi pertemuan ke-1. Saya persilahkan. Kalau ada yang mau tanya ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Kan di Indonesia itu menerapkan assessment system. Terus? Nah, kalau di daerah saya itu setiap panen itu kan biasanya ada pajak sawah. Tapi para petani itu nggak menyetor atau melaporkan langsung pajak sawah itu sendiri ke kantor pajak, Pak, tapi pejabat desa yang ke rumah para taninya gitu, Pak. Apakah itu masuk ke self assessment system, Pak? Atau emang sistemnya begitu? Oke. Pertama, kita jelaskan self assessment system ya. Jadi self assessment system itu kita sebagai wajib pajak, pertama kita menghitung sendiri pajak yang harus kita bayar. Yang kedua, kita memperhitungkan sendiri pajak yang kita bayar. Memperhitungkan itu bahasa lainnya menghitung kembali gitu ya. Yang ketiga, membayar pajak sendiri. Yang keempat, melapor pajak sendiri. Itu self assessment. Jadi semuanya serba sendiri. Nanti sama pajak setelah kita melapor dan membayar diperiksa. Itu self assessment system. Itu satu ya tentang
self assessment system. Kemudian pertanyaan yang mau saya tujukan ke kamu itu pajak sawah ya. Pajak sawah itu gimana ya? Saya baru dengar nih. Maksudnya pajak sawah itu apanya yang dipajakin ya? Jadi Pak, kalau setiap panen itu bayar pajak sawah, Pak. Pajak atau zakat? Pajak, Pak. Pajak ya. Kalau misalkan apa namanya? Pajak sawah kok saya baru dengar ya? Mungkin saya kurang informasi nih. Pajak sawah tuh kayak gimana ya? Maksud saya nilainya dari mana gitu ya? Apa PBB? Kurang tahu, Pak. Tapi kalau setiap panen itu ada pejabat dari desa gitu, Pak, minta uang pajak sawah. Kita tuh nunjukin sertifikat sawah kita ke pejabat desa. Setiap tahun atau setiap panen? Kan kalau sawah panennya ada yang 1 tahun 2 kali ya, ada 1 tahun 3 kali. Apa setiap panen? Setiap panen, Pak. Oke. Nah ini saya belum menemukan ya. Pertama itu bukan termasuk pajak pusat, karena kan tadi udah dibahas ya sama Zakiul ya. Pajak pusat itu kayaknya tidak ada pajak sawah. Mungkin yang agak mirip itu di pajak daerah. Ya, di pajak daerah juga sepertinya cuman PBB perdesaan dan perkotaan. Itu pun setahun sekali, bukan per panen. Kalau misalkan setiap panen, ya itu namanya zakat ya. Kalau setahu saya. Cuma nanti yang lain mungkin barangkali ada yang tahu pajak sawah itu gimana cara ngitungnya. Tarifnya berapa nih Aulia pajak sawah itu? Kurang tahu, Pak. Oh, cuma datang gitu dari pejabat desanya, terus minta lihat sertifikat tanahnya, terus diambil bentuknya uang atau sawah yang diambilnya, atau padi gitu. Uang, Pak. Jadi kayak 1 hektarnya itu kayak berapa rupiah gitu, Pak. Nanti dikaliin gitu, Pak. Ya. Nah ini hal yang baru ya. Saya belum menemukan peraturan tentang pajak sawah. Nah justru kamu, Aulia, harus cari tahu tuh, ada nggak dasar hukumnya pajak sawah itu. Soalnya kalau misalkan dipajakin hal yang nggak ada aturannya, gitu ya, kamu berhak untuk menolak. Kan kita itu, pajak itu dipotong berdasarkan aturan. Kalau aturannya nggak ada, kita nggak berhak membayar pajak. Kita nggak ada kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Kayak gitu, Aulia. Jadi nanti dicari lagi tuh tentang pajak sawah itu. Apakah yang dimaksudnya tuh apanya gitu. Kayak gitu. Ya, Aulia, ini saya minta maaf nggak bisa jawab pertanyaan yang itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Cuman saya hanya ngasih tahu ke kamu, kalau misalkan nggak ada aturannya, kamu berhak untuk menolak, untuk membayarnya. Jadi harus jelas dulu, jangan main bayar-bayar aja gitu. Jadi jelas dulu aturannya mana, terus gimana cara ngitungnya, baru boleh kita melakukan pembayaran. Gitu. Takutnya tidak ada dasar hukumnya. Nilainya juga ditentuin sama daerah yang misalkan belum ada aturannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk Aulia. Yang lain, barangkali ada yang mau tanya, boleh. Pak Patria izin bertanya. Ya, silakan. Kan katanya SPT itu kalau nggak disampaikan di batas waktu yang ditentukan tuh ada denda. Buat orang pribadi itu 100.000 per SPT-nya ya Pak. Nah kalau misalkan kita tuh udah punya NPWP tapi nggak memiliki penghasilan juga, kalau misalkan terlambat itu tetap harus lapor, harus kena denda 100.000 juga Pak? Ya, jawabannya kita kalau punya NPWP wajib melaporkan SPT. Kayak tadi saya barusan
barusan tadi pagi ya, kan tadi ke kampus, saya langsung lapor SPT. Cuman ya 5 menit lah kurang gitu ya, selesai. Nah, kalau misalkan nggak punya penghasilan gimana? Yang nggak punya penghasilan juga sama, melapor SPT. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan nggak lapor, misalkan gimana yang tahun kemarin? Ya jawabannya harusnya sih lapor. Kalau nggak lapor gimana? Ya tunggu surat tagihan pajak. Ya, kalau nggak ditagih gimana? Ya udah nggak apa-apa. Cuman kita berhak untuk membayar. Kita juga boleh yang membayar, misalkan kita nih ngaku tahun kemarin itu. Tahun kemarin itu kita tidak lapor SPT. Terus mau bayar, itu juga boleh. Atau kalau nggak punya penghasilan bisa lapor sekarang, misalkan yang tahun lalu dicoba gitu ya, dilaporkan SPT-nya. Cuman kalau pengalaman saya nih, dulu juga saya punya NPWP itu sebelum punya penghasilan. Di tahun berikutnya saya masih belum punya penghasilan. Kemudian saya tetap lapor, tapi nanti si pajaknya 0 gitu. Seperti itu ya. Tapi saya nggak diapa-apain, maksud saya gitu, Tria. Maksud saya gitu. Jadi saya nggak diapa-apain karena saya nggak lapor SPT. Gitu. Tapi kalau misalkan Tria udah punya SPT, meskipun belum punya penghasilan, itu dilaporkan saja. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Untuk OP masih ada waktu ya sampai akhir bulan Maret. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kita akan bahas tentang sanksi perpajakan. Ya, ini materinya sudah disampaikan. Saya hanya konfirmasi saja. Ya, kita hanya konfirmasi aja. Lanjut ya, kita ngabsen. Jadi saya tuh Tria waktu itu saya nggak lapor SPT beberapa tahun karena kelupaan atau saya lupa Evin kalau nggak salah waktu itu. Tapi saya nggak diapa-apain. Gitu. Ya. Mungkin karena saya juga cuma 100.000 doang kali gitu ya kata si pajaknya. Lanjut Rara ya. Ada Rara? Pak. Rara, self assessment system itu kayak gimana, Rara? Self assessment itu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, Pak. Ya, tuh. Kemudian Risma. Iya, Pak. Kalau kita nggak tahu tentang kalau kita nggak tahu kewajiban kita sebagai wajib pajak, tetap dikenakan sanksi nggak, Risma? Gimana Risma? Oke, lewat dulu ya. Cynthia. Gimana Cynthia? Ya, Pak. Boleh diulang, Pak? Perhatian atau pertanyaannya, kita nggak tahu. Yang lainnya perhatiin ya. Kalau nanti kalau nggak diperhatiin, berarti kita lanjut ke orang berikutnya.
Pertanyaannya, kalau misalkan kita nggak tahu kewajiban kita sebagai wajib pajak, apakah kita dikenakan sanksi? Silakan Cynthia. Mungkin kenapa kena sanksi? Kenapa dikenakan sanksi? Karena harus bayar pajak. Karena harus bayar pajak. Yang SPT tadi kita nggak bayar pajak, kena sanksi juga. Ya. Jadi jawabannya ya kena ya, tetap dikenakan sanksi. Meskipun kita nggak tahu. Alasannya karena menggunakan self-assessment system. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus punya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan yang harus kita penuhi. Seperti itu. Berikutnya, siapa? Salisa. Iya, Pak. Ada berapa sanksi perpajakan itu? 16 bukan? Banyak banget. 22, maaf. Apa aja itu? Administrasi sama pidana. Administrasi sama pidana. Ya, betul. Nanda. Iya, Pak. Kalau sanksi administrasi ada berapa? Ada 3, Pak. Apa aja itu? Denda, bunga, sama kenaikan. Denda, bunga, sama kenaikan. Ya, betul. Safety. Ada safety? Safety nggak ada ya. Ranis. Ya, Pak. Contoh sanksi denda apa, Ranis? Uang, Pak. Uang mau buat bayar sanksinya ya. Pertanyaannya contoh sanksi administrasi berupa denda. Apa ya? Contohnya. Tadi sebelumnya dibahas tuh. Sama siapa tuh namanya? Sama Aulia gitu ya. Sama Tria ya. Sama Tria kalau nggak salah. Apa? Contohnya apa? Diva, coba Diva dibantu Diva. Gimana Diva? Ada Diva? Ada, Pak. Oh, ada, silakan. Belum, Aprilia. Iya, Pak. Jawabannya? Peringatan tertulis atau kayak pencabutan izin tertentu kayak gitu, Pak. Ya, masih belum benar ya. Sanksi
administrasi berupa denda. Berarti denda didendanya berapa, contohnya apa gitu ya. Dwi Prastio. Iya. Apa contohnya? SPT yang tidak disampaikan, Pak. SPT tidak disampaikan. Berapa sanksinya? Untuk orang pribadi 100.000, untuk badan 1 juta. Ya, betul ya. Nah, itu contoh sanksi administrasi berupa denda. Jadi kalau denda itu dikasih tarif gitu ya, per pelanggaran. Kalau kita tidak melapor SPT tahun 2021, denda 100.000. Kalau kita OP, orang pribadi. Kalau badan 1 juta. Tahun 2022 kita nggak lapor SPT lagi, denda lagi 100.000. Gitu. Ya. Lanjut ke Tria. Ada Tria? Ada, Pak. Tria, coba bisa sebutkan deh satu lagi contoh sanksi yang termasuk ke dalam denda. Contohnya PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, Pak. PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Apa tuh sanksinya? Sanksinya 2%, Pak. 2%. Ya. Ya, betul. Oke, sekarang lanjut ke Yunita. Ya, Pak. Kalau misalkan kita itu tidak lapor SPT selama 5 tahun. Ya, kita tidak lapor SPT selama 5 tahun. Berapa sanksi denda yang harus kita bayar? Lima kali SPT dikalikan 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan 1 juta bagi badan. Jadi berapa kalau misalkan orang pribadi? Jadi 500.000, kalau badan 5 juta. 5 juta ya. Betul. Kita lanjut ke sanksi berupa bunga. Ya. Sanksi berupa bunga. Coba siapa nih? Anissa Dwi. Iya, Bapak. Bisa kasih contoh? Yang termasuk ke dalam sanksi bunga. Belum, Frederick. Hadir, Pak. Silakan. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT massa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajaknya, Pak. Tadi wajib pajak membetulkan sendiri SPT massa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
SPT masa. Oke, jadi mungkin ceritanya gini kali ya. Kita itu kan ada ya lapor SPT itu ada yang tahunan, ada yang bulanan ya, atau yang masa. Kalau bulanan itu misalkan PPN. Nah, PPN itu misalkan di bulan Januari kita harus bayar 1 juta. Sudah kita bayar 1 juta ya. Kemudian di bulan April kita tuh ngecek lagi transaksi Januari ada yang kekurangan. Gitu ya. Ada yang kekurangan. Nah, karena kekurangan itu, kita betulkan SPT masa kita yang Januari. Yang harusnya terutangnya 1 juta, ternyata pas dihitung lagi, terutangnya 1.200.000. Nah, gara-gara pembetulan yang kita lakukan, kita dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan. Terhitung dari bulan Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. 4 bulan dikali 2% dikali kurang bayarnya Rp200.000. Nah, itu besarnya bunga yang harus dibayar. Jadi nggak cuma 200.000-nya aja yang dibayar, tapi bunganya juga harus dibayar. Contohnya udah dijelaskan ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, Safa. Ya, Pak. Apa bedanya bunga dengan yang tadi berupa sanksi berupa apa yang tadi yang pertama? Denda ya. Apa bedanya bunga sama denda? Apakah bunga tidak seindah denda? Bagaimana? Coba Lisna, dibantu Lisna. Kalau denda tuh apa sih Pak buat bayar kalau misalnya telat atau melakukan pelanggaran cuman bayar doang. Tapi kalau bunga tuh misalnya ada pengurangan bayar pajak, terus jadi gimana ya jelasinnya? Gimana coba? Gimana ya? Kalau denda tuh cuman membayar apa ya pelanggarannya. Kalau denda tuh kalau bunga tuh jadi naikin ini Pak, naikin pelanggaran yang menyebabkan utang pajaknya jadi lebih besar. Ya, penjelasannya sih benar ya, cuman agak belepotan aja. Biasanya benar, tapi emang agak susah dijelaskan gitu ya kata Lisna. Kalau saya sih ngelihatnya gini ya, bedanya bunga sama denda. Kalau misalkan denda itu per pelanggaran 1 kali aja, kayak tadi nih SPT. SPT itu kan pelanggarannya apa? Tidak dilaporkan kan, 1 kali ya, langsung denda. Berarti 1 kali tuh kalau misalkan si denda. Tapi kalau si bunga, ya, kalau si bunga itu menambah kayak tadi ya, contoh yang tadi sebelumnya. Sekarang 200.000. Bulan depan nambah lagi 2%. Bulan depannya lagi nambah lagi 2%. Terus 2%. Jadi menambah sanksi yang harus dibayar. Jadi kalau dilihat dari nilainya, sanksi berupa denda itu tetap per pelanggaran. Kalau sanksi berupa bunga, nilainya berubah. Gitu ya, itu salah satu bedanya. Oke. Kita lanjut ke Inas. Ada Inas? Gak ada ya? Hadir. Oh, ada. Inas, contoh
administrasi berupa kenaikan. Contohnya apa, Ines? Contohnya, wajib pajak tidak memberikan data yang dibutuhkan. Wajib pajak tidak memberikan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan, data apa maksudnya? Data wajib pajaknya, Pak. Atau kayak lupa bayar pajak gitu, Pak, misalnya. Lupa bayar pajak. Kayaknya contoh yang ke satu tadi salah ya. Kalau contoh yang kedua ini lupa bayar pajak, masnya lupa tuh gimana? Lupa apa dilupain? Misalnya dia tuh selama 7 bulan nggak bayar pajak. Nah, jadi nanti dia bayarnya tuh sanksi berupa kenaikan. Kayak gitu bukan, Pak? Sepertinya belum ya. Ada satu penjelasan lagi yang kayaknya belum masuk. Hampir benar, hampir benar. Kita lanjut dulu nih ke Novia. Gimana Novia? Contohnya kenaikan. Ada Novia? Ada Bapak, bentar. Zakio, silakan Zakio. Ya, Pak. Contohnya kayak si wajib pajaknya tidak memberikan informasi yang dibutuhkan, Pak. Informasi yang dibutuhkan, informasi apa ya? Maksudnya tadi juga Inas juga bilang gitu nih. Saya nggak paham. Informasi dalam menghitung si jumlah pajaknya, Pak. Informasi menghitung jumlah pajak. Terus sanksinya apa? Kalau gitu kasusnya. Bapak Novia mau jawab yang tadi. Ya, gimana Novia? Diberi sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam perhitungan besaran pembayaran pajak. Sanksinya yaitu membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Ya, itu ya tadi juga kita ngebahas itu dari tadi ya. Informasi apa yang dimaksud ya. Dari tadi juga Inas juga bilang gitu, Zakio bilang gitu, ditambah kamu lagi bilang gitu ya. Oke, kita coba sedikit bahas aja ya. Nanti dicari lagi ya tentang itu. Jadi ini contohnya lah, kita masih ngomongin SPT lah ya, yang gampang-gampang. Jadi SPT itu kan ada waktu untuk kita melakukan yang namanya koreksi. Nanti ada koreksi atau pembetulan ya istilahnya. Nah, ternyata pada saat pembetulan SPT itu telah berakhir, ya. Kemudian kita itu sebagai wajib pajak ngaku kalau misalkan ada
pembayaran pajak atau ada penghasilan yang belum dikenain pajak. Tapi kita belum datang yang namanya surat cinta dari pajak, yaitu SKPKB atau STP malah. Nggak datang. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang kita bayar. Ya, seperti tadi ya, SPT bulan Januari kita laporkannya 1 juta, kita bayarkannya juga 1 juta. Di bulan Mei kita mengungkapkan kalau yang benar itu bukan 1 juta, tapi 1.200.000. Nah, maka kita akan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Nah, seperti itu. Oke. Terakhir, enggak terakhir sih, masih panjang. Sanksi pidana. Nah, kita tanya Michael Hamonangan. Hadir nggak hari ini? Michael? Nggak ada? Udah 2 kali ya. Jacinta. Hadir, Pak. Contoh sanksi pidana sekarang. Contohnya apa nih sanksi pidana? Pidana pajak ya, jangan pidana yang lain, misalkan gara-gara membunuh gitu ya, bukan itu ya. Silakan dijawab juga nih, Michael. Karena mic-nya rusak nih. Semoga pertemuan yang akan datang mic-nya udah nyala ya. Soalnya merugikan kamu nih kalau terus-terusan rusak. Silakan dijawab, Michael atau Jacinta. Contoh sanksi berupa pidana. Contoh dari pidana pajak itu tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Pak. Berapa lama pidananya? Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama setahun. Itu kalau apa tuh? Kalau nggak lapor SPT gitu? Kalau nggak menyampaikan surat pemberitahuan. Ya, menyampaikan itu kan artinya melapor ya. Berarti kalau misalkan Jacinta punya NPWP, terus nggak lapor, bisa dipidana berapa? 3 bulan, paling lama setahun. Nah, betul ya. Itu contoh pidana. Jadi, lumayan menyeramkan ya. Nggak lapor SPT, pidana minimal 3 bulan. 3 bulan di penjara itu lama banget ya. Jangankan 3 bulan, 1 hari juga lama gitu. Seperti itu. Tapi tentu tidak langsung dipidana, langsung masuk penjara gara-gara tidak lapor SPT ya, penuh dong penjara kali. Tapi nanti harus ada yang namanya teguran-teguran dulu. Seperti itu. Nah, itu materi tentang sanksi administrasi ya, tentang sanksi perpajakan. Silakan barangkali ada yang mau tanya dulu
sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya. Tidak? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sekarang kita bahas tentang pembukuan dan pencatatan. Anissa Febrianti. Ada Anissa? Enggak ada ya? Kita Pak. Anissa ini. Oke, Anissa, pertanyaannya apa bedanya ya pembukuan dan pencatatan, Anissa? Kita lanjut dulu. Adela. Ada Adela? Hadir, Pak. Bapak mohon maaf, off cam dulu sudah. Lagi ada gangguan jaringan, Pak. Izin menjawab, kalau pembukuan itu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, modal, kewajiban, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Itu apa? Pembukuan? Pencatatan gimana? Ya. Kalau pencatatan itu yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Oke. Kita lanjut. Wulansari. Ada Wulansari? Siapa yang wajib melakukan pembukuan, Wulan? Coba dibantu Adrian. Ada. Novi. Adrian ada nggak Adrian? Adrian nggak hadir ya. Novi hadir? Adrian hadir. Ya, silakan jawab untuk jawab pertanyaannya. Siapa yang wajib melakukan pembukuan? Wajib pajak badan sama wajib pajak orang pribadi, Pak. Semuanya dong kalau gitu. Bapak mau jawab. Silakan Wulan. Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Ya, betul ya. Tambahannya sebenarnya inti ya dari wajib pajak itu, wajib melakukan pembukuan itu ada di 4,8 miliar. Kalau lebih dari 4,8 miliar, dia wajib melakukan pembukuan. Kalau di bawah 4,8 miliar, dia tidak wajib melakukan pembukuan. Tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh ya, tapi tidak wajib. Begitu.
Berikutnya, Novi. Kalau pembukuan sama pencatatan, besar mana penghasilannya? Pembukuan mungkin, Pak. Kenapa? Karena kalau pembukuan tadi kata Bapak penghasilannya harus lebih dari 4,8 miliar. Ya, betul ya. Penghasilan yang dimaksud penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto itu cara ngitungnya P kali Q. P itu harga atau price, Q itu adalah quantity, artinya penjualan. Ya, artinya penjualan. Berikutnya Heriani. Hadir, Pak. Boleh nggak sih kita melakukan pembukuan dengan bahasa Jepang? Tidak boleh, Pak. Harus pakai bahasa Inggris. Harus pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak boleh berarti? Boleh. Untuk bahasa asing, bisa ya pakai bahasa Inggris ketentuannya. Boleh pakai bahasa Inggris ya. Oke. Berikutnya, Risma. Risma? Enggak ada? Ya, Pak. Berapa lama kita harus menyimpan catatan atau dokumen pembukuan kita atau pencatatan kita? 10 tahun, Pak. Ya, betul ya, 10 tahun. Lanjut ke Ranis. Kita masuk ke pemeriksaan dan verifikasi. Ada Ranis? Pertanyaannya, apa tujuan pemeriksaan? Nggak ada Ranis. Ke Diva dulu deh. Diva, coba. Diva ada? Ada, Pak. Silakan. Untuk menguji kepatuhan, Pak. Untuk menguji kepatuhan. Oke, boleh lah ya. Aprilia. Iya, Pak. Selain menguji kepatuhan, apalagi tujuan dari pemeriksaan? Ada 2 kan tujuannya. Adi Ahmad. Ada? Ada, Pak. Apa jawabannya? Anissa Dwi. Ya, Pak. Silakan. Yang pertama menguji kepatuhan. Yang kedua tujuan lainnya itu pemeriksaan yang berujung rekomendasi atau pendapat pemeriksa. Ya, betul ya. Apa? Ya, betul. Jawabannya yang pertama menguji kepatuhan, yang kedua tujuan lain. Apa hasil dari pemeriksaan? Apa hasil dari pemeriksaan? SAFA.
Ada siapa? Inas deh kalau gitu. Hadir, Pak. Silakan. Hasilnya ada SKPKP, SKPLB, SKPN, sama STP. Itu bukan? Nah, itu salah satunya ya. Tapi kan pemeriksaan itu hasilnya ada 2. Coba ke Novia. Tapi jawabannya Inas benar. Tapi yang kita maksud jenisnya ya. Jenis hasil pemeriksaan. Novia, silakan. Bapak, soalnya bisa diulang? Enggak dong. Zakiul. Iya, Pak. Surat ketetapan sama rekomendasi bukan, Pak? Surat ketetapan sama rekomendasi. Ya, betul. Nah, itu materi kita ya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi waktunya tidak mencukupi. Silakan, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup. Oke, kalau nggak ada. Bertanya. Oh ya, silakan. Untuk soal itu Pak yang tugas, soalnya yang mana ya Pak? Untuk tugas, nah ini saya membahas itu tadi. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita tidak ada tugas ya, biar nanti ada di pertemuan ketiga tugasnya. Seperti itu. Oh ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Kita mungkin nanti ketemu lagi di hari apa ya? Hari Rabu? Bukan, hari Kamis. Kamis, Pak. Kamis ya? Di hari Kamis. Oke. Oh ya, hari Kamis jam 1 ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi di hari Kamis, insya Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.